Untuk pria yang menderita penyakit diabetes mellitus alias kencing manis, jangan sepelekan kondisi ini. Karena pria dengan penyakit ini 3,5 kali lipat lebih besar akan terkena penyakit disfungsi ereksi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Selain itu, saya juga akan memaparkan apa yang harus dilakukan apabila seorang pria diabetes terkena penyakit gangguan ereksi. Saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli organ reproduksi pria. Hari ini kita akan membahas ya, apa kaitan antara penyakit diabetes dengan disfungsi ereksi. Diabetes bisa mengakibatkan terjadinya disfungsi ereksi dikarenakan ia masuk ke dalam kategori gangguan fisik. Di video sebelumnya saya sudah membahas ya, kalau gangguan fungsi ereksi itu dibagi 3 penyebab besar. Nah, kalau diabetes itu masuk ke penyebab yang pertama alias gangguan fisik. Untuk yang belum nonton videonya, bisa saksikan dulu video tersebut ya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa seorang pria yang diabetes itu lebih besar terjadinya disfungsi ereksi? Hal ini dikarenakan ketika seorang menderita diabetes, maka kadar gulanya tinggi. Kadar gula yang tinggi ini bisa mengganggu kesehatan penis dari berbagai aspek. Itulah mengapa sering terjadi disfungsi ereksi bahkan dalam keadaan yang cukup berat. Yang pertama, diabetes itu bisa mengganggu aliran darah di penis. Pembuluh darahnya menjadi lebih rentan tersumbat, aliran darahnya terganggu, dan sel-sel di penisnya menjadi rusak. Hal ini dikarenakan gula di dalam darah yang sangat tinggi. Yang kedua, diabetes juga bisa mengakibatkan gangguan pada persarafan yang penting untuk fungsi ereksi. Ereksi itu kan timbul karena adanya reaksi di dalam saraf tubuh kita. Ketika gula yang tinggi, ia dapat mengakibatkan gangguan saraf yang berperan untuk ereksi, akibatnya ereksinya menjadi semakin sulit. Bahkan ketika gula yang tinggi ini, ia juga bisa mengakibatkan terjadinya penurunan sensitivitas kulit di daerah penis. Akibatnya seorang pria menjadi kesulitan untuk mencapai ereksi meskipun sudah diberikan rangsangan di daerah penis. Selain itu, diabetes juga bisa mengakibatkan gangguan saraf yang berperan untuk fungsi ejakulasi. Pada beberapa kasus sering ditemui pria yang dengan diabetes ia mengalami gangguan ejakulasi. Biasanya ia bisa mencapai orgasme tetapi tidak ada air mani yang keluar, alias istilahnya adalah ejakulasi yang kering. Yang ketiga, diabetes juga akan mengganggu hormon yang berperan penting untuk fungsi ereksi pria, yaitu hormon testosteron. Biasanya seseorang yang diabetes, ia juga akan menderita obesitas alias kegemukan. Orang yang kegemukan ini, dia akan merubah hormon testosteronnya menjadi hormon lain. Akibatnya, hormon testosteronnya semakin rendah, sehingga pria tersebut menderita gangguan fungsi ereksi yang semakin berat. Dari 3 faktor tersebut, sudah jelas ya, kalau diabetes itu menyerang fungsi ereksi penis dari berbagai sisi, mulai dari pembuluh darah, persarafan, dan hormonnya. Sehingga gangguan ereksinya bisa menjadi semakin berat. Itulah mengapa salah satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada seorang pasien adalah, apakah ia memiliki penyakit diabetes atau tidak? Jika seseorang tersebut menderita penyakit diabetes, biasanya akan saya tanya, obat yang diminum apa saja, seberapa rutin, sudah berapa lama, kemudian bagaimana kadar gula darahnya setelah mengkonsumsi obat diabetes. Kalaupun seseorang mengatakan kalau ia belum pernah menderita penyakit diabetes, biasanya saya akan melakukan pemeriksaan tambahan laboratorium untuk memastikan ulang. Ada pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Saya pernah menemui pria yang katanya tidak pernah diabetes, ternyata ketika diperiksa gulanya, kadar gulanya itu sangat tinggi. Normalnya itu 100-120, ia kadar gula darahnya mencapai lebih dari 300. Dengan kata lain, pria tersebut tidak sadar kalau ia menderita penyakit diabetes. Ia baru tahu ketika timbul gangguan disfungsi ereksi dan diperiksa kadar gula darahnya. Sekarang, bagaimana sih cara menanggulangi penyakit disfungsi ereksi yang disebabkan oleh diabetes? Yang pertama harus dilakukan adalah memastikan seseorang tersebut mengidap diabetes dengan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ketika memang ditemukan kadar gula yang tinggi, maka harus dilakukan pengobatan. Akar masalah dari disfungsi ereksinya itu tadi adalah diabetes, sehingga diabetesnya perlu penanganan lebih lanjut. Biasanya akan dilakukan konsultasi ke dokter penyakit dalam yang lebih ahli di bidang tersebut. Pengobatan diabetes ini sendiri harus dilakukan secara rutin dan dimonitor secara berkala. Tujuannya adalah untuk bisa mencapai kadar gula yang optimal dan normal bagi seorang pria tersebut. Karena kalau misalnya nih kadar gulanya ternyata masih tinggi, maka yang terjadi adalah pengobatan gangguan ereksinya menjadi kurang optimal. Bukan tidak mungkin pemberian obat-obatan untuk
membantu ereksinya menjadi tidak ada efek sama sekali. Bahkan yang paling bahaya, bisa timbul komplikasi-komplikasi yang lain seperti gangguan jantung atau bahkan stroke. Sekarang bagaimana sih untuk penanganan gangguan ereksinya itu sendiri setelah berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam terkait diabetesnya? Biasanya seorang dokter andrologi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, meliputi dari wawancara, pemeriksaan di daerah penis, dan pemeriksaan laboratorium. Salah satu pemeriksaan laboratorium yang biasanya akan dilakukan itu adalah pemeriksaan hormon testosteron. Ketika hormonnya keluar, akan dilakukan evaluasi apakah hormonnya normal atau rendah. Jikalau ditemukan hormonnya rendah, maka pria tersebut sangat disarankan untuk menjalani terapi penambahan hormon testosteron. Tujuannya adalah untuk bisa mengoptimalkan fungsi ereksi seorang pria, karena seringkali pada gangguan ereksi, hormon testosteronnya rendah. Selain itu, biasanya seorang pasien juga akan diberikan obat-obatan untuk membantu aliran darah di penisnya menjadi optimal. Biasanya pemilihan obat ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan seorang pria tersebut, mulai dari dosis, jumlah, dan berapa lama pemberiannya. Di samping itu, yang tidak kalah penting tentunya adalah untuk memperbaiki pola hidup sehat. Karena dengan memperbaiki pola hidup sehat, seperti dengan kita melakukan rutin olahraga dan menjaga pola makan, maka diharapkan gangguan gula darahnya bisa semakin minimal dan fungsi ereksinya bisa jauh lebih baik lagi. Itu tadi adalah bagaimana untuk menangani gangguan ereksi yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Yang paling penting adalah seorang pria tersebut harus rutin untuk kontrol ke dokter, terutama mengobati masalah penyakit diabetesnya. Karena dengan gula yang semakin terjaga nilainya, maka fungsi ereksinya diharapkan juga semakin membaik.